Puji syukur Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Pastor divonis penurunan fungsi ginjal. Rasa sakit, nyeri, bahkan kemarin waktu dalam kondisi penurunan fungsi ginjal, air kencing itu berbusa seperti sabun. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pastor Andi Simon divonis penurunan fungsi ginjal dan air kencing berbusa seperti sabun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Puji syukur Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Pastor divonis penurunan fungsi ginjal. Rasa sakit, nyeri, bahkan kemarin waktu dalam kondisi penurunan fungsi ginjal, air kencing itu berbusa seperti sabun. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Beliau memberitahukan kepada kita telah divonis mengalami penurunan fungsi ginjal. Bahkan rasa sakit nyeri dirasakan oleh beliau. Dalam kondisi penurunan fungsi ginjal tersebut, beliau berkata, maaf, air kencing saya berbusa seperti sabun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita tahu bersama hambanya Pastor Andi Simon melewati sebuah masa-masa yang sangat sukar dan sulit, yaitu dengan dinyatakan positif COVID-19 atau virus corona. Bahkan beliau sampai berada di dalam posisi yang sangat berat dan besar yang dirasakan terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Ketika itu ada beberapa orang ibu yang menghubungi saya. Mohon dicarikan Pak Pendeta informasi yang bertanggung jawab. Apakah memang benar hambanya Pastor Andi Simon mengalami sakit COVID-19 atau virus corona? Di dalam WA yang dikirimkan kepada saya, ibu ini berkata, Pastor Andi Simon tidak boleh sakit. Apalagi virus corona atau COVID-19. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita nanti akan menjadi malu bagaimana kesaksian Kristen. Kok dikatakan sebagai seorang yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, karunia mujizat yang begitu sudah dikenal publik, tapi kenapa kena sakit? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada kesempatan itu pun saya memberikan jawaban. Jika misalnya Pastor Andi Simon sakit, apa kata dunia? Pertanyaan lain, apakah memang Pastor Andi Simon sebagai manusia biasa yang oleh kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan dipercayakan pelayanan doa, kesembuhan, pelayanan mujizat di dalam nama Yesus, tidak lagi mungkin sakit? Sangat mungkin, saudaraku. Bahkan terkait dengan pernyataan beliau bahwa beliau divonis mengalami penurunan fungsi ginjal. Dalam kesempatan sebelumnya hambanya Pastor Andi Simon pernah berkata, itu bisa saja terjadi oleh karena begitu padatnya pelayanan, begitu melayani banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga oleh karena terlalu capek, maka yang kena adalah ginjal. Secara alamiah, dalam konteks pikiran manusiawi atau dalam konteks medis pun, ketika kita melakukan satu pekerjaan yang begitu berat dan besar, bisa mengalami penurunan fungsi ginjal.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mau menunjukkan, membuktikan kepada kita. Jangan sampai kita kaget kalau hambanya Pastor Randi Simon mengalami sakit. Karena beliau juga sering berkata, saya ini manusia biasa, hanya saya mempercayai dan dipercayakan Tuhan karunia untuk saya mendukung, mensupport, membantu dalam doa, mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan saya mengutip pernyataan dari hambanya Pastor Randi Simon yang menegaskan bahwa beliau divonis penurunan fungsi ginjal, beliau merasakan rasa sakit nyeri. Bahkan dalam kondisi penurunan fungsi ginjal tersebut, air kencingnya berbusa seperti sabun. Saya sengaja membuat cuplikan seperti ini. Kira-kira apa yang menjadi opini, pemikiran, dan pendapat Bapak Ibu Saudara. Itu yang mau saya coba pikirkan, bagaimana respon tanggapan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada narasi atau pernyataan keterbukaan dari hambanya Pastor Randi Simon berkata demikian. Tentunya bagi orang yang memiliki pemikiran yang objektif, bagi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan secara baik dan bertanggung jawab, maka orang seringkali memberikan respon. Ya wajar saja kalau hambanya Pastor Randi Simon mengalami gangguan penurunan fungsi ginjal karena beliau juga adalah sebagai seorang manusia biasa. Tapi bagi orang-orang yang suka nyinyir, maka mereka akan memberikan respon dan tanggapan dengan apa yang sudah saya kutip dari pernyataan Pastor Randi Simon tadi. Mereka mungkin bisa saja mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan yang justru tanda petik meremehkan, meragukan dengan ungkapan katanya dipakai dalam pelayanan doa, kesembuhan, mujizat, keajaiban. Tapi kenapa dia sendiri juga mengalami penurunan fungsi ginjal? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan-pernyataan yang ditunggangi oleh roh-roh jahat, iblis, setan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena imam-imam kepala tua-tua Yahudi juga ketika Yesus disalibkan, bahkan orang-orang di sana yang kontra dengan Yesus, tidak setuju dengan Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mereka berkata, kalau betul engkau anak Allah, silakan turun dari salib supaya kami percaya kepadamu. Mereka menuntut bukti Bapak Ibu Saudara, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dengan cara turun dari salib. Tapi Yesus tidak mau mengikuti maunya selera mereka, karena Yesus tahu apa maksud dan tujuan serta isi hati dan kehendak Bapa kepada Yesus. Dia datang ke tengah-tengah dunia, yaitu untuk mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, di mana saudara dan saya yang telah percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat telah ditebus dari dosa, kematian kekal atau kematian yang kedua, dan juga dari jeratan kuasa iblis, setan, roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat bangga, bersyukur, dan berterima kasih. Hambanya Pastor Randi Simon masih diberikan Tuhan peluang, waktu, kesempatan untuk melayaninya, untuk mendemonstrasikan kuasanya lewat pelayanan doa, mujizat, aliran kesembuhan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Apa buktinya? Beliau masih dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar ke depan sesuai dengan potensi, karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada beliau. Oleh karena itu, saya akan kembali sekali lagi menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara kutipan lebih komplit dan lengkap pernyataan dari hambanya Pastor Randi Simon berikut ini. Selamat menyaksikan. Mujizat itu nyata. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias, dan Kristus.
Puji syukur Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Pastor divonis penurunan fungsi ginjal. Hari ini berkat Tuhan, berkat doa, ada kuasa dalam penumpangan tangan. Ginjalku dipulihkan, yeay. Rasa sakit, nyeri, bahkan kemarin waktu dalam kondisi penurunan fungsi ginjal, maaf, air kencing itu berbusa seperti sabun. Tapi hari ini saudara-saudara, saya sehat, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Karena Tuhanku pembuat mujizat, dan mujizatnya nyata bagi orang yang percaya di dalam kedaulatannya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hambanya Pastor Andi Simon memulai dari apa yang saya kutip dengan berkata mujizat itu nyata. Dengan mujizat yang terjadi, bukan satu-satunya memang, tetapi salah satu jalan yang dipakai oleh Tuhan membuat orang banyak menjadi percaya melalui mujizat, demonstrasi kuasa Tuhan, keajaiban dan kesembuhan yang terjadi. Saudaraku dikasihi Tuhan, beliau berkata mujizat itu nyata. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias dan Kristus. Sebetulnya perlu saya sampaikan kepada kita, kalau sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak perlu lagi sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Paling tidak sebagai Mesias saja, atau sebagai Kristus saja. Karena pengertian Mesias atau Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi beliau mengucapkan begitu komplit, lengkap. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias, dan Kristus. Mesias dengan Kristus itu tidak perlu lagi dibuat dua sebutan. Karena apa? Karena Mesias dan Kristus itu artinya sama, yaitu yang diurapi. Saudara dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon melanjutkan pernyataannya. Beliau divonis mengalami penurunan fungsi ginjal, bahkan rasa sakit, nyeri. Dalam kondisi penurunan fungsi ginjal tersebut, air kencingnya berbusa seperti sabun. Tetapi yang luar biasa belum berhenti. Beliau bersaksi, memberikan testimoni kepada saudara dan saya. Hari ini saya sehat, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Karena Tuhanku pembuat mujizat, dan mujizatnya nyata bagi orang-orang yang percaya di dalam kedaulatannya. Saudara dikasihi Tuhan, pernyataan atau testimoni kesaksian ini mau menunjukkan, membuktikan kepada kita, oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan, oleh keinginan dan kehendak kemauan Tuhan, ternyata Pastor Andi Simon berdoa kepada Tuhan, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Beliau menumpangkan tangan kepada dirinya sendiri, dan terjadilah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Penurunan fungsi ginjal sembuh, sehingga beliau menjadi sehat, bahkan dipulihkan. Kenapa? Karena Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang disembah, yang adalah pembuat mujizat. Mujizatnya itu nyata bagi hambanya Pastor Andi Simon, bahkan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang punya otoritas. Dia berkenan menyatakan kasih, kuasa, mujizat, perbuatannya kepada saudara dan saya yang teguh percaya dan berharap kepadanya. Kenapa? Karena siapapun yang teguh berharap dan percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau sampaikan apa yang disaksikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Ini menjadi sebuah bukti bagaimana Tuhan
menyatakan perbuatannya, menyatakan jamahan dan sentuhannya kepada hambanya Pastor Rani Simon. Sehingga penurunan fungsi ginjal ternyata itu bisa dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Sehingga ginjalnya berfungsi secara sehat, secara normal. Oleh karena kesembuhan dan pemulihan yang dikerjakan, diperbuat oleh Tuhan Sang Pembuat Mujizat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah ahlinya pembuat mujizat, dan Dia senang mengerjakannya atau melakukannya bagi saudara dan saya yang senantiasa setia, berharap dan percaya kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, ini sekaligus menepis dan mengingatkan orang-orang yang skeptis di luar sana, di mana mereka tidak lagi percaya adanya mujizat. Oleh karena sudah ada dokter. Kalau orang mau sembuh, maka pergilah ke dokter, bukan didoakan. Ada punya pendapat demikian. Menurut saya super ngawur Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau orang itu bergelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Semakin tinggi ilmunya, semakin membuat dia tidak percaya akan mujizat dan kuasa Tuhan. Saya tidak tahu mereka mau kemanakan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Saya tidak tahu orang-orang yang skeptis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya mujizat, keajaiban, kesembuhan, demonstrasi kuasa Tuhan sampai saat ini. Mau mereka kemanakan ayat firman Tuhan yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Memang kita tidak akan pernah mungkin bisa menjadi juru selamat. Memang kita bukan sang penyembuh. Tapi kita oleh kuasa otoritas yang Tuhan percayakan, oleh anugerahnya, oleh karunia-Nya, kita dipakai oleh Tuhan mendoakan orang lain di dalam nama Yesus. Orang itu pun oleh kehendak Tuhan juga mengalami mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.